Sidang kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berlangsung panas. Pada Kamis 25 Desember 2025, Nikita Mirzani sempat meledek jaksa penuntut umum dengan goyangan tren velocity ketika ditanya soal makna forensik dalam percakapan antara Oki Pratama dan Reza Gladys. Aksi tersebut muncul saat saksi ahli bahasa menjelaskan perbedaan antara kesimpulan dan ucapan yang sebenarnya. Gestur Nikita Mirzani yang menunjuk sambil bergoyang berulang kali memancing perhatian. Hingga akhirnya Hakim Ketua Khairul Soleh menegurnya dengan keras agar menghormati jalannya persidangan. Teguran itu membuat Nikita Mirzani langsung terdiam, meski publik menilai aksinya muncul karena gemas dengan pertanyaan jaksa. Di sisi lain, saksi ahli menegaskan bahwa percakapan antara pihak Reza Gladys dan Mail Saputra tidak mengandung unsur pengancaman, melainkan sekadar permintaan tolong akibat kebuntuan masalah. Meski begitu, tingkah laku Nikita Mirzani di ruang sidang kembali memunculkan sorotan tajam publik. Ia dianggap lebih sibuk mencari sensasi dibanding fokus menghadapi tuduhan serius yang bisa merusak citranya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ami, please, Ami, tidak usah terpancing. Tidak usah terpancing dengan JPU, ya. Tidak usah terpancing. Tenang, pokoknya Ami tenang, calm down, tidak usah terpancing sama mereka, karena nanti setelah rusuh tidak akan diskors lagi. Jadi mending Ami tidak usah terpancing dan tidak usah tanggapi. Oke, Ami tetap semangat. Kita selalu mendoakan yang terbaik untuk Ami. Bismillah, Ami bebas. Sidang hari ini tuh gue jadi tahu kalau statementnya Nikita Mirzani mau menyelamatkan kulit wanita Indonesia itu halu. Yang bener tuh dijadiin lahan bisnis, tahu? Pantesan pas nemu produk yang katanya bahaya nggak mau lapor BPOM, ternyata mau dibisnisin. Ini yang ngomong ahli dia sendiri loh, bukan gue. Katanya ini tuh bisnis, cina. Mana nih kalian yang dulu pernah berkata Nikita Mirzani backingannya kuat, Nikita Mirzani kebal hukum, setiap dilaporin nggak pernah itu diproses? Mana dulu kalian yang berkata seperti itu? Sekarang terbukti kan, dari jelas Nikita Mirzani itu tidak ada backingan. Nikita Mirzani itu bukan orang yang kebal hukum ya. Tapi kalau dipikir sebenarnya Nikita Mirzani itu ada sih backingannya, tapi cuma satu aja backingannya. Mau tahu kalian backingannya Nikita Mirzani itu apa? Backingannya Nikita itu adalah satu, dia berani bersuara tentang kebenaran. Jadi backingan itu dirinya sendiri, nggak ada yang lain. Normal loh itu JPU, kalau kita nggak fokus, nggak pede, grogi, jadi salah-salah cakap, salah penyebutan. Kayak tadi lah contohnya, salah kau bercakap. Terdakwa Reza Gladys, kau bilang, maksud kau? Kamu wakili pelapor loh dari lembaga pemerintahan. Kok bisa pula kau bilang terdakwa Reza Gladys? Minum air putih dulu mulai nggak fokus, mulai goyang ini kayaknya ya. Mulai goyang ini kayaknya ya, karena dari segala cerita yang sudah opini kok dijadikan dakwaan, opini kok dijadikan fakta, informasi kok dibilang pengancaman. Tersangka, terdakwa Reza Gladys, kau bilang tadi nggak pede kau kan? Aku pun tadi barusan keselip cakapku. Kok bisa kau bilang, ih parah. Sidang lanjutan perkara terdakwa Nikita Mirzani hari ini Kamis 25 September 2025 kembali digelar dengan menghadirkan saksi ahli yang dihadirkan oleh pihak terdakwa Nikita Mirzani. Terdakwa Nikita Mirzani mengaku puas dengan keterangan yang disampaikan oleh para saksi ahli yang dihadirkan pada persidangan hari ini dan mengatakan bahwa saksi yang dihadirkannya itu adalah saksi yang netral, tidak di briefing dan tidak seperti keterangan saksi ahli yang dihadirkan
dihadirkan oleh jaksa penuntut umum beberapa waktu yang lalu. Publik pun seolah berbalas menyindir pernyataan Nikita Mirzani terkait dengan saksi ahli yang dihadirkan hari ini, mengatakan tentu jelas saksi ahli yang dihadirkan oleh pihak terdakwa membawa angin segar sedikit bagi terdakwa. Bik juga menilai bahwasannya keterangan saksi ahli yang dihadirkan oleh terdakwa ngawur seperti keterangan saksi ahli saat dihadirkan oleh jaksa penuntut umum yang memberikan keterangan dengan jelas, padat, dan lugas. Ya menurut aku sih ya, ini menurut aku gitu, si NM ini ya jangan kayak gitu juga, namanya kita terdakwa, ya gimana lah cara kita cari simpati, cari empati orang ke kita gitu, supaya hukuman kita tuh tidak di berat-beratkan kayak gitu, ditambah di yang paling ringan kayak gitu. Ini kalau kita misalkan menunjukkan kesombongan kita, kekerasan kita, keangkuhan kita, nggak kebayang gitu, sehingga berusaha tetap tenang, sabar, terus melembutkan hati gitu, supaya kayak hakim itu merasa empati, oh ini anak baik ini gitu. Jadi kalau misalkan mau dihukum berat pun, aduh nggak usah lah, nggak tega kayak gitu. Tapi kalau misalkan yang judulnya teriak-teriak yang kayak gini nih, kan jadi kita pun yang ngeliat pun jadi deg-degan ya nggak sih, ya takutnya nanti semakin janganlah ya. Tapi mudah-mudahan dilembutkan hati aja gitu, lembutkan hati aja gitu ya, supaya hukumannya nggak semakin berat gitu, diringankan gitu. Cobalah istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim gitu ya. Buat yang masih meyakini kasus Nikita ini adalah pemerasan, sini saya coba jelasin. Saya mau mengutip statement yang diucapkan oleh salah satu pengacara Nikita, Sri Sinduati, saat jumpa pers kemarin, dan saya sangat sependapat dengan beliau. Sekarang gunakan logika kalian, dengar dan cermati kata-kata saya dengan baik. Reza Gladys merasa kredibilitasnya sebagai dokter terancam oleh Nikita Mirzani. Hey, tanpa ada pengancaman pun kredibilitas Reza Gladys sebagai dokter sudah terancam oleh produk Reza Gladys sendiri, ibarat senjata makan tuan gitu loh guys. Sebagai dokter yang jelas-jelas mengetahui produknya bermasalah, sebagai bentuk pertanggungjawaban harusnya dia menarik produknya dari pasaran kan? Ini mah enggak, pasti saja itu produk beredar di pasaran. Itu saja dia sudah salah besar guys. Lalu, kalau merasa kredibilitas terancam oleh seorang Nikita Mirzani, harusnya Reza sebagai orang yang meyakini kalau dirinya itu adalah benar dan dia merasa terancam dan tertekan, seharusnya dia datang ke polisi, laporkan Nikita. Ini kan enggak, bukannya melaporkan Nikita ke polisi, yang ada malah menghubungi Mail, minta diajak ketemuan dan silaturahmi sama Nikita, lalu bernegosiasi, ada tawar-menawar, dan timbullah kesepakatan. Dan tidak cuma itu guys, Reza Gladys juga mengingatkan Mail kalau sudah 1 tahun untuk tidak lupa menghubungi Reza lagi untuk memperpanjang kesepakatan itu. Gimana coba letak pemerasannya? Kalian punya otak kan? Pikir deh secara logika. Mana ada orang yang udah ngaku diperas kok malah ngingetin untuk minta diperas lagi kalau sudah lewat 1 tahun. Di sini ada paham? Kalau Anda masih belum paham juga dan masih bersikukuh kalau ini adalah pemerasan, fix kepala Anda nggak ada otak karena Anda tidak bisa berpikir secara logika. Ahli bahasa yang dibawa Nikita Mirzani berhasil ngebikin jaksa tanpa rambut itu telanjang. Jadi Sobat Cendol, ada beberapa momen menarik di ruang sidang ya, yaitu jaksa beberapa kali diskaf oleh ahli bahasa perihal frasa ya dalam percakapan antara Mail dan Reza. Jaksa tanpa rambut tampak mencoba menyimpulkan sendiri arti frasa dan bahkan memverifikasi ya dengan pertanyaan yang agak menjebak ke ahli bahasa yang dibawa oleh Nikita Mirzani. Nah, di situ sempat terjadi momen yang canggung ya. Ahli bahasa dengan tenang dan dengan lugas menjawab bahwa tugasnya hanya menafsirkan apa yang tertulis atau terucap, bukan menyimpulkan maksud atau motif ya. Nah, ini sesuai dengan kaidah linguistik forensik ya Sobat Cendol. Ahli bahasa hanya memberikan analisis struktur bahasa, konteks penggunaan kata atau frasa ya, dan kemungkinan tafsir. Sedangkan kesimpulan hukum ya tetap berada di tangan majelis hakim. Jadi fenomena yang kita lihat ini mengilustrasikan sesuatu yang sering luput dari perhatian masyarakat ya. Sejak awal ada kecenderungan dari pihak JPU ya Sobat Cendol, termasuk
termasuk saksi ahli yang mereka bawa, sudah menyimpulkan kasus ini sebagai pemerasan. Padahal dalam hukum acara pidana, hak menyimpulkan kebenaran material ada di tangan majelis hakim, bukan pada jaksa maupun saksi ahli. Jadi, sahabat cendol, dari peristiwa sidang Nikita Mirzani ini kita belajar pentingnya pemisahan antara analisis ilmiah dan penilaian hukum. Ahli bahasa boleh kok menjelaskan makna kata ya, konteks dan nuansa, tetapi tidak boleh memutuskannya apakah itu pemerasan atau bukan. Itu prinsip objektivitas dalam keterangan ahli. Oke, itu dulu ya analisa dari ruang sidang.